Ya, pemirsa, selanjutnya untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lainnya, kita segera bergabung dengan Dealing Room Bank BNI. Ya, pemirsa, kita telah terhubung dengan Treasury Research Analyst BNI, Mas Pugu Andik. Selamat pagi, Mas Pugu. Ya, selamat pagi Mbak Julita. Ya, dengan isu ekonomi politik global yang saat ini memang masih belum stabil ya, dari Amerika, dari Eropa juga. Untuk pergerakan rupiah kita terpengaruh nggak dengan sentimen-sentimen itu? Ya, mungkin kalau kita lihat memang pagi tadi rupiah juga dibuka sedikit mengalami pelemahan ya di 14.650 gitu ya. Karena memang kondisi politik dan juga mungkin kan ini juga ada FOMC meeting gitu ya, terutama politik di Amerika Serikat juga gitu ya. Ya. Kan memang kecenderungannya bergejolak dan ini membuat memang pasar akan bermain aman terutama di awal pekan ini sampai mungkin ya di panjang pekan ini gitu ya. Dan mungkin dari dalam negeri juga ada data GDP juga yang ditunggu gitu ya, dan ini juga membuat rupiah kecenderungannya memang akan tertekan, apalagi kita diprediksi juga minus ya mungkin sekitar 3%-an gitu ya untuk GDP kita. Memang untuk pagi ini kemungkinan besar memang pergerakan rupiah juga masih akan cenderung mengalami tekanan. Prediksi Anda sendiri apakah memang akan negatif 3% atau mungkin ada sentimen-sentimen lain yang membuat kemungkinan ini bisa kurang dari situ untuk negativity GDP kita? Ya, mungkin kalau GDP mungkin rasanya 3% itu udah best case ya, karena memang di pasarnya memang 3,3, negatif 3,3 gitu ya ekspektasinya. Dan mungkin kalau kita lihat memang pergerakan rupiah tidak kita jangan jauh-jauh ke GDP gitu ya. Mungkin hari ini juga akan ada rilis data inflasi yang mungkin dari sisi inflasi juga sudah mengalami sedikit perbaikan gitu ya, karena memang ekspektasinya secara month on month sudah tembus, setidaknya sudah nggak deflasi lagi gitu ya. Mungkin secara year on year juga sedikit mengalami kenaikan, namun nggak cukup signifikan sih harusnya. Oke, kalau kita lihat Q3 mungkin Indonesia masih akan terpuruk ekonominya. Kalau kita lihat perkembangan dari Amerika dan juga contohnya Tiongkok begitu, mereka sudah mulai membaik. Apakah ini akan mempengaruhi stabilitas rupiah kita, Mas Pugu? Ya, mungkin kalau kita bicara dari sisi trade balance gitu ya, apalagi ekspor impor gitu ya, ekspor kita ke China memang juga sangat tinggi sekali, dan ini memang akan jadi buffer gitu ya. Kemungkinan besar memang dari sisi GDP kita juga membaiknya di kuartal 3 ini gitu ya, itu bukan sepenuhnya karena konsumsi kita yang menyumbang 60% GDP itu udah membaik gitu ya. Justru dari sisi trade balance justru ini menjadi salah satu penopang GDP kita agar tidak minus terlalu jauh gitu ya, karena memang kalau kita lihat selama 5 bulan berturut-turut juga gitu ya trade balance kita positif gitu ya, dan terakhir kalau kita lihat ekspor kita ke Tiongkok juga sudah mulai naik. Mungkin ke depannya setelah Amerika Serikat juga sudah positif lagi perkembangan ekonominya, bukan tidak mungkin bahwa ke depan juga trade balance kita dengan Amerika kembali surplus lagi seperti itu. Kembali surplus ya. Oke, kalau kita lihat dari Eropa, nah ini kan ada beberapa negara yang akan kembali lockdown begitu ya. Apakah ini berpengaruh? Ya, mungkin dari sisi sentimen terutama riset di pasar gitu ya, memang ini akan mengalami penurunan gitu ya, apalagi corona juga di Uni Eropa dan juga di Amerika masih cukup tinggi. Kemarin Amerika juga melaporkan tambahan 72.000 gitu ya. Memang dari sisi corona dan lockdown ini masih akan menjadi salah satu juga sentimen negatif untuk pergerakan rupiah. Apalagi kalau kita bicara Uni Eropa gitu ya, sudah hampir sekitar 80% negara di Uni Eropa sudah mulai lockdown kembali gitu ya. Dan mungkin kemungkinan besar dagangan kita juga dengan Eropa juga akan mengalami penurunan seperti itu. Oke, baik. Kalau rupiah terhadap beberapa mata uang Asia lainnya, apakah cukup stabil, Mas Pugu? Ya, mungkin kalau kita bicara rupiah dengan PIS gitu ya, kalau kita lihat memang dibandingkan dengan US dollar, hampir semua mata uang kemungkinan besar akan mengalami pelemahan, terutama jelang adanya pemilu gitu ya. Pasar bermain aman, risk appetite turun gitu ya. Mungkin kalau kita bicara dengan PIS gitu ya, kemungkinan besar yang masih menguat mungkin Japanese yen gitu ya, karena posisinya sebagai safe haven ini juga akan mendongkrak Japanese yen, kemungkinan besar setidaknya akan stabil atau justru malah menguat gitu. Karena secara level sebenarnya untuk level saat ini dibandingkan dengan US dollar gitu ya, di level sekitar 104, ini Japanese yen sudah sangat kuat sekali gitu ya. Jadi kemungkinan besar
dengan rupiah ada potensi untuk Japanese yen sedikit mengalami penguatan gitu ya. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan negara tetangga gitu ya, mungkin seperti Malaysian ringgit gitu ya, dan mungkin Thailand baht, ini kecenderungannya memang akan cenderung stabil gitu ya. Mungkin kalau kita bicara dengan China yang sudah mulai positif, dan juga Korean won yang ekspektasinya di tahun juga sudah mulai positif juga gitu ya, kemungkinan besar rupiah juga akan melemah terhadap Chinese yuan dan juga mungkin Korean won seperti itu. Baik, untuk stimulus dari dalam negeri sendiri, apakah sudah cukup saat ini untuk bisa membuat rupiah kita akan setidaknya bertahan begitu? Mungkin kalau kita lihat memang sampai akhir tahun masih ada potensi pelemahan ya, apalagi kalau kita lihat pemilu nantinya ternyata di luar ekspektasi Donald Trump yang menang gitu ya, itu juga akan menjadi sentimen negatif juga terhadap rupiah. Tapi kalau kita bicara dari dalam negeri sendiri, sebenarnya dari stimulus pemerintah itu juga sudah cukup baik gitu ya. Namun mungkin dari sisi moneternya, mungkin BI akan ada satu pemangkasan suku bunga lagi setidaknya di akhir tahun nanti seperti itu. Oke, dengan kondisi yang mungkin dari dalam negeri masih minim sentimen, saran Anda terhadap investor saat ini seperti apa? Mungkin untuk investor, untuk pergerakan mata uang ini akan sangat volatile sekali ya. Namun kalau kita bicara investasi jangka menengah dan juga jangka panjang gitu ya, yield obligasi kita masih sangat menarik sekali, terutama untuk tenor 5 dan sampai 15 tahun gitu ya, yang cenderung sangat steepen sekali kalau kita bicara yield curve gitu ya. Dan kemungkinan besar untuk tenor 5 sampai 15 tahun ini kecenderungannya memang apalagi setelah ekonomi recovery di tahun depan kita di kuartal 1, ini kemungkinan besar yield obligasi ini akan cenderung turun dan harganya akan cenderung mengalami kenaikan gitu ya. Tambah lagi ada ekspektasi BI akan memangkas suku bunga di akhir tahun nanti dan juga mungkin sekali lagi di tahun depan seperti itu. Oke, obligasi bisa menjadi pilihan untuk saat ini. Mas Pugu, terima kasih untuk informasinya pada pagi hari ini. Pemirsa, Treasury Research Analyst BNI Puguh Andik.